Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika bagian yang ketiga, yaitu tentang ukuran letak data. Ukuran letak data terbagi menjadi tiga bagian, ada kuartil, ada desil, dan persentil. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai kuartil. Kuartil adalah tiga nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Yang pertama ada kuartil tengah atau kuartil kedua disimbolkan dengan Q2, yaitu nilai tengah dari data secara keseluruhan, di mana data tadi sudah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada kuartil bawah atau kuartil pertama disimbolkan dengan Q1, yaitu adalah nilai tengah dari data yang nilainya kurang dari Q2. Lalu yang ketiga ada kuartil atas atau kuartil ketiga disimbolkan dengan Q3, yaitu nilai tengah dari data yang nilainya lebih dari Q2. Nah, Q2 ini tadi ya kuartil tengahnya ya. Jadi secara simbolis misal di sini kita punya n data secara terurut atau sudah diurutkan, diawali dengan Q1 dan diakhiri dengan data tadi diawali dengan X1 yaitu data pertama dan diakhiri dengan data terakhir yaitu Xn, maka dapat kita bagi menjadi kuartil 1, 2 dan 3. Ya, yang pertama di sini ada kuartil 2 dulu yaitu kuartil tengah. Kuartil tengah itu nilai tengah dari data secara keseluruhan. Ini datanya secara keseluruhan itu dari X1 sampai Xn. Dia adalah nilai tengahnya, tepat di tengah-tengah dari data secara keseluruhan. Lalu ada Q1 yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama, yaitu nilai tengah dari data yang nilainya kurang dari Q2. Kurang dari kedua berarti dari kedua ke kiri. Nah, nilai tengahnya mana? Ini adalah nilai tengahnya Q1 atau kuartil bawah. Lalu ada Q3 atau kuartil atas, yaitu nilai tengah dari data yang nilainya lebih dari Q2. Q2 di sini, data yang nilainya lebih dari Q2 berarti dari Q2 ke kanan sampai sini. Tengah-tengahnya mana? Ada di sini Q3 atau kuartil atas. Nah, lanjut tentang kuartil untuk data tunggal. Nah, ada kuartil bawah Q1. Rumusnya Q1 sama dengan X seperempat kali N plus 1, yaitu kuartil pertama nilainya adalah data ke seperempat kali N plus 1. Lanjut untuk kuartil kedua, Q2 sama dengan X setengah kali N plus 1, yaitu kuartil kedua nilainya adalah data ke setengah kali N plus 1. Lanjut untuk kuartil ketiga yaitu Q3 sama dengan X 3/4 dikali N plus 1, yaitu kuartil ketiga nilainya adalah data ke 3/4 dikali N plus 1. Jadi X itu adalah data ke ya, dan N di sini adalah banyaknya data. Contoh soalnya, data sebagai berikut, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, pertama-tama data harus diurutkan dulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ini sudah kita urutkan menjadi 2, 2, 4, 5, 5, 8, 9. N atau banyak data ada 7. Maka Q1 sama dengan X. Nah, untuk Q1 pakainya tadi seperempat ya. Untuk Q2 nanti setengah. Untuk Q3 adalah 3/4. Ketiga-tiganya dikalikan dengan N plus 1. Maka Q1 sama dengan X seperempat dikalikan N plus 1. N-nya 7. Maka seperempat dikali 7 plus 1, yaitu seperempat dikali 8, yaitu X kedua. Artinya adalah nilai data kedua. Ini data kedua berarti yang mana? Ini data pertama, ini data kedua. Maka data kedua adalah 2. Jadi nilai kuartil pertama adalah 2. Lanjut untuk Q2 sama dengan data ke setengah dikalikan N plus 1, yaitu setengah dikalikan 7 plus 1, yaitu setengah dikalikan 8, yaitu X4. Artinya adalah nilai data keempat. Data keempat berapa? Ini pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, yaitu 5. Jadi nilai Q2 adalah sama dengan 5. Lanjut ke Q3 sama dengan X 3/4 kali N plus 1, yaitu data ke 3/4 dikalikan N plus 1. Maka 3/4 dikalikan 7 plus 1, maka 3/4 dikali 8 adalah 6. X6 artinya nilai data ke-6. Data ke-6 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi, kuartil 3 atau kuartil atas nilainya adalah sama dengan 8.
Lanjut untuk data tunggal, jika kuartil ke I-nya adalah data ke I dengan I-nya itu bukan bilangan bulat alias dia bilangan desimal. Nah, dengan rumus Q1, Q2, dan Q3 sama seperti sebelumnya, dengan pengecualian di mana jika nilai data ke I atau XI dengan I-nya itu bukan bilangan bulat, maka nilai QI atau kuartil ke I-nya adalah dapat dikerjakan dengan rumus sebagai berikut. Misal tadi kuartil ke I-nya itu terletak di antara data ke R dan data ke R plus 1, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Kuartil ke I adalah sama dengan data ke R ditambah D, di mana D adalah nilai desimal, dikalikan dalam kurung data ke R plus 1 dikurangi data ke R ya. Contohnya, ada data sebagai berikut, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, urutkan dulu, wajib diurutkan dulu menjadi 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Data pertama adalah 10, data kedua 10, data ketiga 11, data keempat 12, data kelima 12, data keenam 13, data ketujuh 14, data ke-8 15. Banyak data ada 8, N sama dengan 8. Kita hitung Q1 dulu, yaitu sama dengan X seperempat dikalikan N plus 1, N-nya adalah 8, maka seperempat dikalikan 8 plus 1, yaitu seperempat dikali 9, yaitu sama dengan 2,25, maka kuartil pertamanya adalah data ke 2,25. Data ke 2,25 artinya dia datanya terletak di antara data kedua dan data ketiga ya. Di mana data kedua nilainya adalah 10 ini dan data ketiga nilainya adalah 11 ini, maka nilai data ke 2,25 dapat dihitung dengan rumus ini tadi ya, XR, yaitu data ke R. R-nya kan di sini berapa? Data keduanya ya, berarti 10 ditambah desimalnya berapa? Ini kan 2,25, artinya 2 ditambah 0,25, maka desimalnya adalah 0,25. Maka ditambah 0,25 dikali dalam kurung XR plus 1. Nah, data ketiganya ya, data setelahnya ya, yaitu 11 dikurangi data ke R-nya tadi berapa? 10. Maka nilainya adalah sama dengan 11 dikurangi 10, 1 kali 0,25, 0,25 ditambah 10 adalah 10,25. Jadi nilai kuartil pertamanya adalah 10,25. Lanjut ke Q2, yaitu sama dengan X setengah dikalikan N plus 1 dari rumus ini. N-nya 8, setengah kali 8 plus 1 adalah setengah kali 9, yaitu 4,5, yaitu data ke 4,5. Data ke 4,5 artinya datanya terletak di antara data ke-4 dan data ke-5. Data ke-4 di sini adalah XR-nya, data ke-5 di sini adalah XR plus 1-nya. XR alias data ke-4-nya adalah bernilai 12, data ke-5 yaitu XR plus 1-nya adalah 12 juga ini ya, sama ya, 4 dan 5 datanya adalah 12 sama. Maka nilai data ke 4,5 dengan rumus ini tadi, yaitu XR-nya tadi 12 ditambah desimalnya dari 4,5, desimalnya adalah 0,5 dikalikan 12 dikurangi 12 ya, dari rumus ini. Maka nilai kita peroleh 12, jadi kuartil keduanya adalah sama dengan 12. Lanjut ke kuartil ketiga, sama dengan X 3/4 dikalikan N plus 1, N-nya 8, maka 3/4 dikali 8 plus 1, maka 3/4 dikali 9, yaitu 6,75, maka kuartil ketiga adalah data ke 6,75. 6,75 itu data yang terletak di antara data ke-6 dan data ke-7. Maka XR-nya adalah data ke-6, yaitu 13, dan XR plus 1 adalah data ke-7, yaitu 14. Dengan rumus ini tadi kita bisa tentukan nilai data ke 6,75, yaitu 13 ditambah desimalnya 0,75 dikalikan 14 dikurangi 13, maka nilainya adalah sama dengan 13,75, sehingga kuartil ketiganya bernilai 13,75. Nah, selanjutnya adalah kuartil untuk data berkelompok. Pertama-tama tentukan dulu kelas kuartil ke I-nya, bisa kuartil ke 1, 2, atau 3. Dengan rumus kelas I-nya sama dengan I/4N. I-nya diganti dengan kelas ke 1, 2, atau 3, dan N adalah banyaknya nilai ya. Terus di sini rumus kuartil untuk data berkelompok, QI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I yang ditanyakan.
di mana tepi bawah bisa dihitung dengan batas bawah dikurangi 0,5 ditambah I/4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I-nya per frekuensi kelas kuartil ke I-nya dikalikan P. I/4N, I-nya adalah nilai kuartil ke yang ditanyakan, N adalah banyak data, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang ditanyakan FKSQI dibagi dengan tadi apa frekuensi kelas kuartil yang ditanyakan dikali P panjang kelas. Panjang kelas itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, dengan contoh soal ini silahkan tentukan berat badan. Ini adalah data berat badan siswa kelas 12, tentukan kuartil pertama dan kuartil kedua. Datanya masih sama seperti yang ditanyakan tadi. Ini adalah batas bawahnya yang dikirim. Lalu diminta menentukan kuartil bawah ya, Q1. Tentukan dulu kelas Q1-nya, yaitu 1/4 dikalikan 40. N adalah banyaknya data, jumlahan dari frekuensi. 1/4 kali 40, 10. Maka data ke-10 ada di kelas mana? Ini 2, ini 4, udah 7. Ini 2, ini 5, sudah 7. Untuk mencapai 10 berarti kurang 3 lagi. Berarti 10 ada pada kelas ini ya, kelas pada baris ketiga. Kelas Q1. Maka dengan rumus kuartil ke I tadi, sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, tapi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Pada kelas ini, batas bawahnya adalah 76, dikurangi 0,5 adalah 75,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, sebelumnya ada 2 dan 5 frekuensinya, maka 2 tambah 5 adalah sama dengan 7. Kumulatif artinya dijumlahkan, maka kita jumlahkan di sini. Lalu frekuensi kelas Q1-nya adalah 10. Lalu panjang kelas dari 76 hingga 80 ada 5. Lalu 1/4N yaitu 1/4 kali 40 adalah 10. Kita substitusi ke rumus tadi. Yang ditanyakan adalah kuartil bawah atau Q1, maka I-nya kita ganti dengan 1, tapi bawahnya 75,5. 1/4 kali 40 ditambah 1/4 kali 40 dikurangi 7 frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelas Q1-nya adalah 10 dikali panjang kelasnya adalah 5. Maka 1/4 kali 40, 10 kurangi 7 adalah 3/10 dikali 5. 3/10 kali 5 adalah 1,5 ditambah 75,5 adalah sama dengan 77. Jadi data kuartil bawah atau kuartil pertamanya adalah 77. Lanjut ke contoh yang selanjutnya yang ditanyakan adalah Q2 kuartil tengah. Tentukan dulu kelas Q2-nya, yaitu 2/4 kali N, N-nya 40 sama dengan 20. Nah, data ke-20 ada di kelas mana? Ini 2, ini 5, udah 7. 7 ada 10, berarti 17. 17 untuk mencapai 20 kurang 3 lagi, berarti dia nya untuk data ke-20 ada di kelas kuartil Q2 di sini ya. Nah, ini rumusnya tadi masih sama, tapi bawah, yaitu batas bawah di sini 81 dikurangi 0,5, 80,5. Frekuensi kumulatif sebelum. Nah, sebelumnya ada 2, ada 5, ada 10. Kita tambahkan nilainya sama dengan 17. Frekuensi kumulatif Q2-nya adalah 9. Panjang kelasnya adalah 5, dari 81 hingga 85. 81, 82, 83, 84, 85, ada 5 digit ya. 2/4 karena Q2, maka 2/4 kali N, N-nya 40 adalah 20. Nah, ini rumus Q2-nya, I-nya diganti dengan 2, tapi bawahnya tadi 80,5 ditambah 2/4 N, N-nya 40, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2-nya 17 ya. Frekuensi kumulatif kelas Q2-nya adalah 9, panjang kelasnya 5. Ini tadi 20, dari 2/4 kali 40 dikurangi 17 adalah 3. 3/9 dikali 5 berapa? 1,7. 1,7 ditambah 80,5 adalah 82,2. Jadi nilai kuartil tengah atau Q2-nya dari data tadi adalah 82,2. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang kuartil pada statistika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.